Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hans Patricius Channel. Dimanapun kalian berada, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut videonya, silakan tekan tombol subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Jadi begini teman-teman, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kita digegerkan dengan sebuah berita bahwa Indonesia Liars Club ILC untuk sementara tahun 2021 akan cuti panjang. Hal itu disampaikan oleh pemandu acara Bapak Karni Ilyas. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita simak baik-baik ke penyampaian dari Bapak Karni Ilyas berikut ini. Pemirsa sekalian, saya umumkan yang sudah saya umumkan tadi di media sosial bahwa ini adalah edisi akhir tahun dan edisi yang terakhir juga sebelum kami cuti panjang mulai awal tahun depan. Tentu saja kami mohon maaf kepada pemirsa yang selalu menunggu-nunggu ILC setiap Selasa. Doakan semua ILC bisa Oke teman-teman, jadi seperti itulah hal yang disampaikan oleh Bapak Karni Ilyas. Jadi dua hal penting yang disampaikan tadi. Yang pertama, bahwa penayangan video tadi itu merupakan acara penutupan akhir tahun. Kemudian yang kedua, bahwa tahun 2021 ILC akan cuti panjang. Jadi teman-teman, saya dan kawan-kawan mungkin bertanya, kenapa ya ILC ini ditutup? Oleh karena itu teman-teman, kita harus mencari bukti kira-kira apa ya yang menjadi alasan ILC ditutup. Oleh karena itu teman-teman, silakan lihat video berikut ini. Oke teman-teman, jadi ini ada berita dari antaranews.com. Kejati NTT jadwalkan periksa Goris Mere dan Karni Ilyas hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Kupang, Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala BNN Goris Mere dan Karni Ilyas dalam kasus dugaan korupsi aset tanah negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Pulau Flores. Hari ini kita jadwalkan pemeriksaan terhadap Goris Mere dan Karni Ilyas sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim ketika dikonfirmasi di Kupang Rabu pagi. Ia mengatakan hal itu terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Karangan Torolema, Datu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang diduga merugikan negara sebesar 3 triliun rupiah. Sebelumnya, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati NTT telah mengirimkan surat pemanggilan pertama kepada Goris Mere dan Karni Ilyas untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Abdul Hakim mengatakan surat pemanggilan pertama dipastikan telah diterima oleh kedua saksi. Namun lanjut dia, jika keduanya tidak menghadiri pemeriksaan Rabu 2/12, maka pihaknya akan mengagendakan kembali panggilan kedua. Kami akan jadwalkan lagi jika kedua saksi tidak hadir sebagai saksi dalam pemanggilan pertama ini, katanya. Sebelumnya Abdul Hakim mengatakan penyidik
Kejaksaan NTT sudah mengantongi calon tersangka serta sejumlah barang bukti yang diperoleh selama penyidikan kasus tersebut. Ia mengatakan penyidik juga telah menyita uang sebesar 140 juta rupiah yang diduga sebagai uang pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu. Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember 2020. Oke teman-teman, jadi seperti itulah hasil video ini. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri ya. Jadi pesan saya yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman.